teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang ASICS Meta Racer versus Nike Vaporfly Next% 2. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Oh, if I said what's on my mind, would you? Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa kedua sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan di dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya update video baru tentunya seputar dunia lari. Sudah bukan rahasia lagi carbon plate dipakai untuk membantu para pelari diterapkan di sepatu lari mereka masing-masing. Brand semuanya juga udah mengeluarkan seri terbaik mereka agar pelari ini bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari carbon plate. Dan yang saya pegang saat ini ada ASICS Meta Racer dari brand ASICS, kemudian ini ada Vaporfly 2. Sebenarnya ini udah seri yang kedua ya untuk Vaporfly Next%. Ada seri 1 dan seri kedua. Dan sebenarnya untuk Meta Racer ini juga sudah berevolusi menjadi Meta Speed Sky dan juga Meta Speed Edge. Ada dua pilihan sih. Tapi kita kali ini akan bandingkan keduanya. Kita bandingin dari beratnya terlebih dahulu. Untuk ASICS Meta Racer setelah saya timbang manual, ini ada di ukuran 190-an akhir mendekati 200 di ukuran saya 42. Yang mana itu sangat ringan. Sepatu lari road running yang berada di bawah 200 gram menurut saya sangat ringan. Meskipun bodinya yang kecil kayak gini, kalau Vaporfly jelas lebih besar ya. Tapi setelah saya timbang manual sama di ukuran 42, dia di angka 190-an awal. Bisa dibilang untuk Vaporfly Next% tuh beratnya lebih ringan sedikit dibandingkan ASICS Meta Racer, meskipun dia sedikit lebih bulky dibandingkan dengan ASICS Meta Racer. Berikutnya kita bandingin uppernya. Untuk upper dari ASICS Meta Racer ini saya senang banget. Ini salah satu favorit dari upper yang pernah saya coba gitu ya, karena dia breathable banget, kemudian lembut banget, hampir di sekeliling ini saya dipeluk dengan sangat baik dan sangat dingin sekali karena dia kalau bisa dilihat untuk sirkulasi udaranya bergerak sangat baik. Di sini banyak ventilasinya, sampai di samping-samping sini ventilasinya ada. Kemudian di depan ini juga ada lubangnya, bahkan di depan ini ada lubangnya. Ini ngefek banget teman-teman ya. Jadi sirkulasi udaranya jauh lebih baik. Kemudian lacing sistemnya enak, tangnya juga enak. Kemudian bagian heel counternya ini dia fleksibel, nggak banyak struktur, tapi tetap ada struktur di sini yang untuk mencengkram di bagian heelnya itu sendiri. Dia paddingnya nggak banyak sih untuk di bagian kolar, tapi cukup nyaman, cukup bagus, cukup mencengkram dengan baik, dan saya nggak pernah ada masalah dengan upper ASICS Meta Racer ini sendiri. Berikutnya untuk Vaporfly, dia bisa dilihat dia bahannya sebenarnya lebih lembut dan lebih breathable ya kalau dibandingkan dengan Meta Racer. Dia lebih banyak ventilasi udaranya, lebih berlubang-lubang. Ya memang lubangnya banyak, akhirnya ventilasinya lebih besar dan sirkulasinya sedikit lebih baik. Meta Racer nggak jelek karena dia juga enak banget sirkulasi udaranya, tapi ini agak sedikit lebih baik lah, beda sedikit poinnya. Kemudian untuk tali sepatu dan juga lacing sistemnya dia ada di samping, dan saya senang banget sama tali sepatunya. Ini sama kayak Alphafly ya, jadi memang tali sepatunya enak banget buat dipakai, dia ngegrip dengan baik dan hampir nggak pernah saya khawatir untuk terlepas di tengah jalan. Meskipun demikian untuk di bagian heel saya agak trouble sedikit, meskipun dia ada strukturnya tapi nggak mencengkram dengan baik, jadi nggak selalu merasa aman di bagian tumitnya, agak gampang keangkat-angkat gitu rasanya, jadi kayak ya bagian heelnya kayak mau copot, padahal sebenarnya nggak se ekstrim itu mau copot ya, cuman agak ada rasa keangkat, jadi nggak merasa sure aja di bagian heelnya. Sayang banget sebenarnya kalau dibandingkan dengan kualitas dari meshnya yang luar biasa enak. Upper keduanya sebenarnya racing fit, enak banget, memeluk kaki kita dengan sangat baik, yang memang ngepres banget sama kaki kita. Ya tujuannya kalau balapan ya memang harus press, harus racing fit, jadi nggak terlalu bulky dan nyaman.
Cuman kalau untuk upper fit secara keseluruhan, saya bakal lebih pilih Asics Meta Racer dibandingkan dengan Nike Vaporfly 2. Berikutnya kita bandingin untuk midsole-nya dari kedua sepatu ini. Untuk Meta Racer dia pakai Flight Foam dari Asics, kemudian kalau Vaporfly 2 dia pakai Zoom X, khasnya dari Nike. Dua foam ini sebenarnya sama-sama empuk, dan untuk tes durometer dari keduanya sih angkanya mirip-mirip di angka 30-an ya, yang cukup empuk lah menurut saya untuk sepatu racer. Jadi kalau urusan kenyamanan atau keempukan soft dari kedua foam ini menurut saya hampir-hampir seimbang. Cuman karena Meta Racer ini lebih pendek stuck height-nya, jadi nggak se-bouncy, rasanya tuh nggak se-bouncy dari Vaporfly 2. Dia rasanya bouncy banget, jadi kerasa banget kalau empuk. Sebenarnya kalau Meta Racer ini lebih cenderung ke firm atau agak kaku dan keras ya, feel right-nya itu. Sedangkan untuk Vaporfly 2 dia lebih ke bouncy dan empuk, tapi keduanya sudah punya carbon plate. Jadi jangan khawatir, kalau energy return-nya sih menurut saya hampir sama ya besarnya. Meskipun kalau untuk Meta Racer dia karena stuck height-nya pendek, sehingga jauh lebih stabil menurut saya dibandingkan dengan Vaporfly. Kalau Vaporfly itu pada saat teman-teman gunakan di gerakan gesit atau belokan yang tajam, itu sangat nggak stabil, terutama di bagian belakang dan depan. Jangan sampai teman-teman menggunakan sepatu ini tuh banyak menggunakan heel strike, karena bagian heelnya sendiri kalau bisa dilihat strukturnya tuh kecil banget midsole-nya, jadi nggak bisa memberikan kestabilan yang cukup menurut saya. Beda dengan Meta Racer, dia pada saat belok dan gerakan gesit enak banget. Dan kalau udah saya coba dia belok-belok gerakan gesit nggak pernah ada masalah, stabil banget, enak banget untuk diajak gerakan gesit. Untuk outsole-nya bisa dilihat peletakannya ada di depan bagian sepatu ya, karena memang kalau racing shoes itu kebanyakan untuk pelari yang udah sering lari atau jam terbangnya udah jauh, atau juga untuk para elite runner ataupun profesional. Jadi kebanyakan mereka pasti menggunakan mid strike ataupun forefoot strike. Iya, jadi yang dilindungi oleh rubbernya, oleh outsole-nya itu sendiri ya memang banyak di bagian midfoot atau forefoot. Meskipun demikian, saya rasa kalau teman-teman mau pakai heel strike juga nggak masalah sih, terutama di Meta Racer. Kalau di Vaporfly saya tidak menyarankan karena sangat tidak stabil bagi teman-teman yang heel strike. Tapi untuk rubbernya dari Meta Racer dia lembut atau smooth banget patternnya. Jadi kalau dipakai di selain aspal sih menurut saya sangat kurang. Dan kalau misalnya dipakai di aspal sih aman aja, enak, rubbernya, gripnya enak. Walaupun hujan, dan udah pernah saya pakai hujan-hujan sepatu ini, gripnya tetap enak kalau di aspal. Tapi kalau di pasir saya sangat meragukan. Agak beda sama Vaporfly yang patternnya agak sedikit lebih bergerigi, yang mana lebih menggigit. Kalau di aspal udah nggak usah ditanya, dan dia kalau di pasir masih masuk menurut saya, sehingga lebih versatile atau lebih banyak bisa digunakan di berbagai tempat dibandingkan dengan outsole-nya Meta Racer. Jadi sepatu mana yang lebih baik? Kalau menurut saya agak susah nih milihnya, karena ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sepatu. Mungkin akan lebih enak saya menangkan atau kita kategorikan di berbagai nomor lari aja. Jadi kalau untuk jarak pendek saya akan jauh prefer lebih ke Meta Racer atau Asics Meta Racer. Mungkin 12 menit, 5K, mungkin 10K masih agak milih ke Meta Racer karena dia jauh lebih gesit menurut saya. Jadi untuk gerakan-gerakan lincah dia enak. Jadi kalau misalnya 12 menit banyak belokannya, saya akan jauh lebih pilih Meta Racer dibandingkan Vaporfly 2. Sedangkan untuk Vaporfly 2 mungkin 10K ke atas, half marathon, kemudian full marathon, jelas saya akan jauh lebih pilih Vaporfly karena dia midsole-nya aja udah kelihatan, perlindungannya terhadap kaki kita akan jauh lebih baik dibandingkan dengan Meta Racer yang midsole-nya agak lebih tipis. Jadi kalian tim mana nih? Meta Racer atau Vaporfly 2? Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, mungkin ada juga pengalaman tentang kedua sepatu ini, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.